Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa ba'du. Baik rekan-rekan pejuang CPNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dengan materi kali ini, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik rekan-rekan, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan semakin cinta terhadap tanah air Indonesia kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik rekan-rekan, adapun poin-poin yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari dalam memahami Bhinneka Tunggal Ika ini, yaitu yang pertama pengertiannya, yang kedua sejarah Bhinneka Tunggal Ika, pembentukan jati diri bangsa, kemudian fungsinya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir yaitu implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun pengertian Bhinneka Tunggal Ika, saya jelaskan secara cepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara etimologi atau asal usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang bila dipisahkan menjadi bineka artinya beragam atau beraneka, tunggal artinya satu, dan ika itu artinya itu ya. Artinya secara harfiah jika diartikan menjadi beraneka satu, itu maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Baik, ini sejarahnya. Maaf. Nah ya, sebelum semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangrawa ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina negara kerajaan Majapahit saat itu. Kemudian semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kitab Sutasoma ya, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Namun, sebagai semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi fokus, tetapi pengertian lebih luas. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan negara. Nah, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia ya. Berbicara mengenai lambang negara kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara melalui peraturan pemerintah. Nah, ini kita garis bawahi yang penting ya. Jadi Garuda Pancasila ini menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui peraturan pemerintahan nomor 66 tahun 1951 pada 17 Oktober tahun 1951 ya, dan undang-undang pada 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Usaha pada sama itu pandangan mengenai semangat rasa persatuan,
kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Sementara itu, semboyan Tanhana Dharma Wangdoa dipakai sebagai moto lambang pertahanan nasional. Ya, makna dari semboyan itu adalah tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Baik, lanjut. Namun, Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional kemudian mengubah semboyan tersebut menjadi yang lebih praktis dan ringkas, yaitu bertahan karena benar. Makna tidak ada kebenaran yang bermuka dua sebenarnya memiliki pengertian agar hendaknya manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangdoa adalah ungkapan yang memaknai kebenaran aneka unsur kepercayaan Majapahit, tidak hanya Siwa dan Buddha, tetapi sejumlah aliran yang sejak awal telah dikenal terlebih dahulu sebagai anggota masyarakat Majapahit yang memiliki sifat majemuk. Nah, sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang juga sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara yang dikeluarkan oleh Patih Gajah Mada dalam Kekaun Sutasoma karya Empu Tantular Ruwanikada tuwin muswaro Buddha wisma bineki rakwaring apan kena parwansen mangka jinatwa kalawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangdoa. Sehubungan dengan semboyan Tunggal Ika bakal dari Singasari, yaitu pada masa Wisnuwardana Sang Dirna Mengring Candi Jago. Semboyan tersebut dan Candi Jago disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, kedua simbol tersebut lebih dikenal sebagai hasil peradaban masa Kerajaan Majapahit. Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Majapahit merupakan masyarakat yang majemuk. Selain adanya beberapa aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, muncul juga gejala sinkretisme yang sangat menonjol antara Siwa dan Buddha, beserta pemujaan terhadap leluhur, namun kepercayaan pribumi tetap bertahan. Bahkan kepercayaan pribumi memiliki peranan tertinggi dan terbanyak di kalangan mayoritas masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Majapahit terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan orang-orang Islam yang datang dari barat dan menetap di Majapahit. Kemudian kedua, golongan orang-orang Cina yang mayoritas berasal dari Kanton, Changzhou, dan Qin yang kemudian bermukim di daerah Majapahit. Namun banyak dari mereka masuk agama Islam dan ikut menyiarkan agama Islam. Nah, itu tadi sejarahnya begitu panjang dan lebar ya. Nah, pembentukan jati diri bangsa ya. Nah, itu sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu dulu memang sejak zaman dulu sudah digunakan namanya falsafah sebagai falsafah Nusantara untuk mempersatukan Nusantara yang diperkasai oleh Kerajaan Majapahit oleh Patih Gajah dan diikrarkan oleh Patih Gajah Mada ketika Sumpah Palapa. Oke, lanjut fungsi Bhinneka Tunggal Ika ya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah, haruslah bersungguh-sungguh dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat saling menghargai dengan masyarakat tanpa saling memikirkan percampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan keanekaragaman lainnya tanpa adanya kesadaran di dalamnya di dalam diri rakyat Indonesia, maka pantaslah Indonesia akan hancur dan terpecah belah. Lanjut. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maaf ya, saya bacanya cepat untuk mempersingkat waktu. Teman-teman nanti baca saja ya di pause. Ya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang pertama itu common denominator ya. Di Indonesia berbagai macam keanekaragaman yang ada tidaklah membuat bangsa ini menjadi pecah. Terdapat 5 agama yang ada di Indonesia dan hal tersebut tidak membuat agama-agama tersebut untuk saling mencela. Maka sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan-perbedaan ini di dalam agama tersebut haruslah dicari common denominatornya, atau dengan kata lain kita mencari sebuah persamaan dalam perbedaan itu.
sehingga semua rakyat yang hidup di Indonesia dapat hidup di dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan dalam perbedaan tersebut. Begitu juga halnya dengan aspek lainnya mempunyai perbedaan di Indonesia seperti adat dan kebudayaan yang terdapat di setiap daerah. Semua macam adat dan budaya itu tetap diakui konsistensinya sebagai adat dan budaya yang ada di Indonesia, tapi segala macam perbedaan tersebut tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Tidak bersifat sektarian dan inklusif. Makna yang terkandung dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Pandangan-pandangan sektarian dan inklusif haruslah dihilangkan pada segenap tumpah darah Indonesia. Karena ketika sifat sektarian dan inklusif sudah terbentuk, maka akan banyak suatu konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebihan, dan kurang memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya inklusif, dan kata lain, segala kelompok yang ada saling menumpuk rasa persaudaraan. Kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi balik ya, setelah hidup berdampingan satu sama lain. Kelompok mayoritas juga tidak melaksanakan kehendak dari kehendak kelompok lainnya. Ini yang ketiga, yaitu tidak bersifat formalitas ya. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Karena dengan cara inilah keanekaragaman bisa disatukan dalam bingkai keindonesiaan. 4. Bersifat konvergen ya. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya konvergen dan tidak divergen. Segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi harus dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal ini bisa dicapai bila terdapatnya sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. 1. Perilaku inklusif. Seorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan kelompok, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kepentingan bersama bisa membuat segala komponen merasa puas dan senang. Masing-masing kelompok mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengakomodasi sifat pluralistik. Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya bila Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia. Hal ini yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa lain. Tapi bila hal ini tidak bisa dipergunakan dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi disintegrasi dalam bangsa. Agama, ras, suku, bangsa, bahasa, adat, dan budaya yang ada di Indonesia mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Sikap saling toleran harus kita saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi ya, menjadi hal yang harus dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Tidak mencari menangnya sendiri ya. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang, apalagi ditambah dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang menuntut segenap rakyat bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk mencapai prinsip kebinekaan, maka seorang harus saling menghormati antar suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu titik temu dan mementingkan suatu kepentingan bersama. Sifatnya konvergen haruslah benar-benar dinyatakan dalam hidup berbangsa dan bernegara, jauh karena sifat divergen. Oke. 4. Musyawarah untuk mufakat.
Perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan. Prinsip common denominator atau mencari inti kesamaan haruslah diterapkan di dalam musyawarah. Dalam musyawarah akan timbul macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan sehingga kesepakatan itu yang akan mencapai mufakat antar pribadi atau kelompok. Baik, implementasi pendidikan yang kelima yaitu dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Farunas man anfa'uhum linnas, yang sebaik-baik manusia dalam bermanfaat buat yang lainnya. Rasa rela berkorban haruslah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa rela berkorban ini akan terbentuk dengan dilandasi oleh rasa saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Jauhilah rasa benci karena hanya akan menimbulkan konflik di dalam kehidupan. Contoh soal, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Sutta Soma yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, B. C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, D. Empu Soko. Jawabannya A. Ya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad 14. Bhinneka Tunggal Ika sering diterjemahkan walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. 2. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. pengakuan adanya keragaman, B. lambang kedaulatan negara, C. lambang identitas negara, D. semboyan bangsa, E. bukti bangsa Indonesia kaya budaya. Jawabannya adalah merupakan semboyan bangsa. 3. Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemajemukan yang terdiri atas A. keragaman kepercayaan, B. keragaman bahasa, C. keragaman bangsa, D. keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Ya, jawabannya D. keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Mungkin materi kali ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan yang panjang ini dari sejarahnya, dari pengertiannya, implementasinya sebagai jati diri bangsa ya dibaca aja. Karena kita untuk Bhinneka Kebangsaan ini butuh pengetahuan ya, butuh pemahaman dan pengetahuan yang luas. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pengarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.